Selamat pagi, saudara-saudara semua. Sebelum kita berdoa, mari kita dengar firman Tuhan. Hari ini mau membagikan tentang hubungan lagi ya. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama gitu. Ada indikator yang kita bisa lihat dari hal yang sedikit fisik gitu ya. Sehingga kita tahu hubungan itu baik atau tidak. Ini belajar dari Daud nanti kita. Mari kita lihat firman Tuhannya. Judulnya berdebar. Maksudnya apa berdebar? Gitu ya. Saudaraku, kalau kita punya hubungan yang spesial sama orang, kalau ketemu punya sesuatu yang khusus gitu, setidaknya uh, ada getaran di dalam batin kita, gitu. Di dalam fisik kita kelihatan gitu ya. Kita berdebar-debar, gitu. Berarti itu sangat spesial. Gitu. Coba kita mengevaluasi hubungan kita sekarang kepada Tuhan. Hubungan dengan Tuhan dapat dilihat dari hubungan kita dengan sama. Coba kita perhatikan hubungan kita dengan saudara seiman, dengan teman sekerja, dengan siapa saja. Firman Tuhannya bilang gini, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi untuk melihat indikator kita dengan hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa lihat bagaimana hubungan kita dengan orang lain gitu ya. Kalau dengan yang kelihatan aja bermasalah, bagaimana dengan Tuhan? Itu firman Tuhan katakan. Di dalam berdoa pun kita harus hati-hati gitu ya. Kita nggak bisa sembarangan, kita harus punya hubungan yang baik pada waktu perjamuan, demikian juga. Di 1 Samuel 24 ayat 6 kita lihat coba bagaimana pengalamannya Daud ya. Di 1 Samuel 24 ayat 6 dikatakan, kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Mengapa Daud berdebar-debar? Ada satu pertanyaan, kapan terakhir kita berdebar-debar dengan Tuhan? Karena Allah itu sangat spesial gitu ya. Maka diprioritaskanlah Allah itu begitu rupa gitu ya. Nah, Daud itu sampai ada pengalaman Daud itu dia tinggal sedikit lagi, bukan sedikit lagi, udah tinggal membunuh Saul, tapi dia tidak lakukan. Ya, pasti ada latar belakangnya, ada alasannya. Ya. Firman Tuhan katakan gini, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yaitu menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Daud berdebar-debar di sini, karena Daud punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Daud mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Itu alasan utamanya. Jadi dia karena cinta Tuhan, dia mau dengar firman Tuhan. Jadi ada pertanyaan seperti tadi, kapan terakhir Anda dan saya itu berdebar-debar atau biasa-biasa aja sih di dalam hidup ini dengan kehidupan rohani ini, dengan hubungan kita dengan Tuhan atau orang lain. Di 2 Samuel 24 ayat 10 ada juga nih ya, bagaimana Daud berdebar-debar karena melakukan dosa. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud, 2 Samuel 24 ayat 10. Setelah ia menghitung rakyat, lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Sangat bodoh. Satu penyesalan yang begitu rupa kepada Tuhan. Daud menyesal akan dosanya.
Daud telah diberitahu oleh panglimanya untuk tidak melakukan perhitungan itu, tetapi Daud melakukan, dan Daud berdebar-debar karena melakukan dosa. Pelajarannya sangat jelas ya. Kalau kita ada sesuatu yang kurang bagus punya hubungan itu, maka setidaknya ada indikator bagaimana kita ada rasa bergetar enggak itu. Kita lanjut saudaraku. Kapan Daud tidak berdebar-debar dengan Tuhan? Kapan saudara dan saya tidak berdebar-debar dengan Tuhan? Tadi kan pertanyaannya kapan terakhir saudara berdebar-debar dengan Tuhan? Mungkin sudah lama atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi ada satu pertanyaan, kapan Daud tidak berdebar-debar dengan Tuhan? Di 2 Samuel 11 ayat 4 dibilang gini, sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Dia punya hubungan yang tidak bagus dengan Tuhan. Dia lagi menikmati dosanya, dosa dagingnya. Dia tidak bergetar lagi, dia sepertinya tidak takut dengan Tuhan. Nanti dia mencari pembenaran. Daud melakukan siasat atas dosanya dengan mengirimkan Uria. Uria itu adalah orang Het. Orang Het itu adalah musuh orang Israel, tetapi dia mau ikut menjadi pasukan Israel. Nah, Uria ini ditaruh di barisan depan tentara Israel untuk berperang, dan Uria mati dalam peperangan itu. Itu siasatnya Daud, supaya dosanya tidak ketahuan gitu. Daud bersiasat untuk tindakannya supaya kelihatannya legal. Daud tidak merasa salah atau bergetar dengan dosanya. Dari 3 cerita tadi, ini pelajaran buat kita. Pendoa-pendoa, hati-hati dengan dosa-dosanya. Dengan hubungan-hubungan yang kurang bagus dengan orang lain. Segera selesaikan masalahnya. Nah, saudaraku, karena Daud tidak bergetar, Nabi Nathan dikirim Tuhan untuk menegur Daud. Dan Daud bertobat. Kalau kita baca di 2 Samuel itu jelas sekali ya, ditegur sama Nabi Nathan. Masalahnya kita mau nggak ditegur sama Tuhan. Melalui pembimbing, melalui khotbah-khotbah di media-media sosial Kristen kah atau apa. Jadi artinya ada teguran dari Tuhan. Tapi Daud luar biasa. Daud mau bertobat. Di 2 Samuel 12 ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Jadi Allah itu Maha Pengasih dan Pengampun. Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang mau mengampuni kita. Penyesalan Daud sangat berarti dalam kehidupannya. Dan Tuhan bilang, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Tapi dari kelanjutannya Daud mengalami satu kehidupan di mana harganya baik, harganya mahal gitu. Dosa yang dilakukan oleh Daud, pelajarannya adalah dosa yang dilakukan ada harga yang harus dibayar. Di 2 Samuel 12 sampai 10 sampai 12 dikatakan, oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Hidup kekristenan, hidup yang gak main-main. Jadi janganlah kita main-main dengan dosa ya.
Pelajarannya hari ini adalah menjaga hubungan dengan Tuhan itu harus dipelihara. Kita harus ada yang kita lakukan. Bila tidak bergetar atau berdebar-debar kepada Tuhan lagi, atau biasa-biasa aja, itu bisa menjadi indikator jelek. Ada apa di sana? Harusnya kita bertanya, ini kok rasanya biasa-biasa, nggak doa, nggak aba, nggak saat teduh misalnya, nggak gereja. Sekarang sangat gampang, gerejanya online saja, atau banyak hal gitu. Kalau kita berdebar-debar dengan Tuhan, maka akan kita kejar kasih itu. Cinta akan Tuhan itu. Pelajaran berikutnya adalah jangan bersiasat atas dosa yang dilakukan. Segera bertobat. Itu jalannya. Jangan main-main dengan dosa. Ada harga yang harus dibayar. Daud berkata, aduh. Nah, kalau kita lihat tadi ya, firman Tuhannya, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Menyesal begitu rupa. Datang kepada Tuhan. Jangan main-main dengan dosa. Ada harga yang harus dibayar. Apa yang dilakukan kita lihat misalnya di TV, persidangan-persidangan, itulah harga yang harus dibayar oleh saudara kita yang katanya orang Kristen. Dengan bertobat, Tuhan akan mengampuni dosa kita. Karena ini jaminan daripada Tuhan. Tapi Tuhan bilang, jangan berdosa lagi. Gitu. Mari saudara-saudara pendoa, kita datang kepada Tuhan dengan hati yang berdebar-debar pada Tuhan. Karena Tuhannya sangat baik, sangat cinta kepada kita. Mari kita respon ajakan Tuhan di dalam doa pagi hari ini. Mari kita berdoa.